Kita lanjutkan dialog Jurnal Pagi ini, Pak Ivan. Kalau kita lihat bagaimana rekomendasi PPATK juga ya terkait eskalasi dari kasus ini untuk bisa menjerat istri ataupun anggota keluarga ini terkait dari TPPU. Ya, sebenarnya kita lebih menekankan kepada penyedia jasa keuangannya. Jadi artinya mereka sensitivitas terhadap penerapan prinsip mengenai nasabahnya harus semakin ketat. Untuk kemudian kalau ditindaklanjuti KYC harus ada enhanced due diligence, artinya pendalaman lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah kita juga sekarang sedang sangat bersemangat untuk merekomendasikan pembatasan transaksi tunai. Artinya begini. Sistem keuangan itu jangan pernah membuka peluang setiap orang untuk melakukan transaksi tunai dalam nilai yang unlimited, harus dibatasi gitu. Kalau orang mau dagang atau orang mau melakukan sebuah transaksi yang paling banyak bisa ditarik itu dalam batasan tertentu, katakanlah 100 juta. Selebihnya itu bank to bank. Kan semua orang kan sudah bisa mengakses bank sekarang. Itu yang berikutnya. Nah, yang ketiga mungkin seperti yang Pak Asep tadi sampaikan, harus ada awareness dari publik sendiri. Khususnya dalam konteks ini adalah istri, mungkin tidak ada salahnya kemudian istri mempertanyakan. Kalau tidak, memang yang menjadi fatal adalah istri itu bisa dipidana yang nyaris sama dengan si pelakunya sendiri. Katakanlah itu suami atau siapapun juga, pacar, selingkuhan dan segala macam seperti yang beliau bilang tadi kan. Karena memang tidak bisa dihindari. Pada saat uang itu mengalir ke pihak lain, undang-undang mengatakan 3, 4 dan 5 pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 itu mengatakan yang menikmati uang yang tersentuh saja oleh uang itu bisa dipidana loh. Betul. Seperti itu. Jadi ada kesadaran resiko itu akan menempel, resiko orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang menerima harta kekayaannya itu bisa menempel dia. Resiko pidananya bisa menempel. Itu yang menjadi masalah. Resiko pidana nih Kang Asep, menarik bahwa memang kalau kita lihat ada sampelnya dari kasus Akil Mokhtar, ada Bupati Karawang dan Bapepti ini juga menggunakan istri keduanya begitu ya. Ini kan memang harus dipidanakan, terkait ada undang-undang legalitasnya kan nomor 8 ya acuannya. Ini seperti apa sih Kang Asep? Ya sekarang saya kira kalau lihat unsurnya malah menarik itu pasal 5 ya, Pak Ziban ya. Jangan nerima, nitip aja kena. Bayangin nitip aja, penitipan, nitip aja kena itu, karena ada kalau tidak salah ada 10 unsur objektif ya, dari penerima dan semua nitip dan semua hibah, sumbangan dan sebagainya, ada 10 kata lah ya, 10 kata itu termasuk nitip. Nah, ketika itu terpenuhi dan dia patut menduga dan mengetahuinya, ancamannya 5 tahun ya, 1 miliar gitu kan. Nah, itu kan harusnya tahu gitu kan. Cuman persoalannya saya kira ketika ini diberitahukan, orang semua tahu kan saya tidak tahu, masa saya nanya gitu kan. Sebenarnya bukan di situ, sederhana lah, Mas Iman tadi katakan. Ya kalau dia bukan berhak, bukan haknya, patut ditanya, patut ditolak lah gitu kan. Hak saya sebagai istri, hak saya sebagai ini. Tapi tadi saya sangat setuju sekarang harus transaksi menggunakan perbankan lah ya, paling gampang di istilah Jokowi sekarang gitu kan semua kan. Tapi sekarang patut diduga juga. Ya ketangkap kemarin kan tunai segini uangnya. Yang kata Bambang Wijayanto kalau seminggu aja dihitung nggak nyampe gitu. Nah, jangan-jangan sekarang orang permainannya udah tahu takut sama PPATK ditelusuri alurnya, nah dia mainnya tunai, kembali ke hukum adat. Kalau hukum adat itu kan konkret tunai, nah itu yang paling gampang. Nah itu yang apalagi PPATK tidak akan nyampe kalau itu. Nah ini ya seperti yang kemarin ketangkap kan, gitu polanya. Nah sekarang mereka pinternya saya khawatirkan itu yang diputer-puter gitu kan, diputer. Nah kita khawatirkan. Tapi sekali lagi lah, ayo kita mulai anak-anak bangsa semua udah tahu ada undang-undang pencucian uang itu udah lama, 2003 ya. Dan sejak 2003 itu nggak boleh gitu kan. Apa sih yang menjadi hambatan dari penegak hukum nih Kang Asep untuk bisa mengekskalasikan? Sebagai pengamat mungkin ya, kalau saya kan di KPK tuh banyak kasus-kasus tuh kan yang itu, kalau saya hitung lebih dari 10 lah yang istilahnya tadi celeng-celengan itu kan, tapi oleh KPK belum disentuh, saya duga gitu kan. Mungkin KPK penyidiknya kurang, masih aja perkara-perkara yang besar yang harus didahulukan dulu, baru ngikutin. Nah mungkin kalau boleh saya menyarankan, tapi polisi kan pernah setidak-tidaknya saya tahu itu kan kasusnya Melindadi gitu kan. Kalau dianggap kecil, ya supervisi lah KPK ke polisi ini yang cewek-cewek supaya ada pembelajaran bahwa ada entah istri siri, entah siapapun gitu yang menerima itu berarti harus kena pidana, karena pidana itu berlaku gitu kan, bahwa jangan sampai mereka didiamkan, nanti tenang aja yang sebelumnya juga gue terima nggak apa-apa, kalau terima cuma mobil satu, besok mobilnya lebih dari satu, itu aman juga gitu. Kalau ini tidak disentuh, artinya ketika bapaknya kena oleh KPK, tapi istri, anak atau siapapun tidak kena, saya pikir nanti tidak menimbulkan efek jerak. Oleh karena itu saran saya kan kalau KPK kekurangan penyidik, supervisi aja lah ke polisi ya. Kan ini kalau
Setelah tadi ya celeng-celengan ini kan misalkan setingkat Polres, Polsek juga bisa lah gitu kan. Lagi pula untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai nanti di pengadilan kan ini bukan kewenangan KPK, ini celengan-celengan gini saya pikir biar aja dipecahin sama Polsek, Polres lah gitu kan. Sekali lagi bukan karena ini harus ditegakkan aturan ini gitu. Kalau kita menyadari loh kalau kekurangan, tapi kan pernah ada satu contoh yang saya tahu yang sudah jadi ke pengadilan itu ya bukan cewek tapi cowok, tapi sama juga kan karena orang dekatnya gitu kan. Ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya penelusuran dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ini kan sejatinya memang untuk melihat siapa sebenarnya penikmat dari uang hasil korupsi begitu kan Pak Ivan. Tapi sebenarnya istri-istri ini juga sedemikian pintarnya begitu untuk bisa menyembunyikan. Modus-modusnya tersendiri itu seperti apa Pak? Ya kalau modus kita sangat banyak ya yang modus kita temukan. Kita secara rutin kita melakukan semacam riset tipologi, analisis strategis. Kita memberikan rekomendasi. Kita sudah tahu wilayah-wilayah yang paling rentan itu di mana, profil-profil seperti apa. Nah, yang paling unik memang yang paling unik dalam kasus ini adalah tidak bisa dihindari bahwa istri itu kemudian menjadi vehicle bagi sumber dananya untuk melakukan pencucian. Cuma kan yang menjadi barrier adalah istri ini secara keseluruhan tidak sadar bahwa dia sekarang sedang dijadikan vehicle. Contohnya begini, kalau seorang pegawai negeri atau siapapun juga ya yang penghasilannya itu terukur, kemudian dia mendapatkan penghasilan yang ilegal secara berjenjang, dia mungkin masih bisa mencuci di dalam dirinya sendiri. Ya, katakanlah seorang pegawai negeri dengan gaji cuma 10 juta, terus dia dikorupsi, dia mendapatkan keuntungan cuma 15 juta dan segala macam. Tapi pertanyaannya kalau dia kemudian korupsi sampai 10 miliar, dia akan bingung dia mau cuci di mana gitu. Ya kan di diri dia sendiri sudah nggak mungkin, yang paling dekat adalah istri dia. Kalau kemudian istri dia kemudian sudah tidak mungkin juga, dia pindah lagi ke tempat lain ya, ke orang-orang lain, dia mencari korban lagi, bisa saudaranya, bisa orang-orang seperti yang Pak Asep sampaikan tadi. Nah, problematika itulah yang kemudian ditemukan di dalam data kita ya. Baik. Tapi buat kami sebenarnya kan yang menjadi kewajiban itu kan adalah memenuhi unsur kepatutan, bahwa yang bisa dipidana itu kan mereka yang patut menduga atau mengetahui, patut diduga atau diketahuinya. Baik, kita harus jeda dulu. Sesaat lagi akan kembali di Dialog Juno Pagi.